Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita, mencurahkan kepada kita karunia-Nya, yaitu kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghitungnya. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah kenikmatan taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ini mahal harganya, yang perlu kita syukuri dengan mengamalkannya, dengan meyakini ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita syukuri dengan mengamalkannya. Semoga kenikmatan ini akan terus berada bersama kita. Hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita terus berada di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala masih dalam babul khauf. Bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah sifat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun yang sering didengar oleh kita semua. Allah taala berfirman, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersamaan itu pula mereka adalah orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang mereka lakukan, bersamaan itu pula hati mereka itu masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, akana yasriku wa yazni wa yashrabul khamr?" Summa yakhafullahu ta'ala. Apakah karena dia telah melakukan mencuri, minum khamr atau berzina sehingga dia takut ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq. Tidak wahai bintas Siddiq. Melainkan innahu kana yasumu wa yusalli wa yatasaddaq, summa yakhafullahu azza wajal. Melainkan dia adalah orang yang senantiasa melakukan salat, melakukan puasa, melakukan sedekah, bersamaan itu pula dia takut amalan itu tidak membawa dia masuk ke dalam surga. Sehingga dia masuk ke dalam sifat selanjutnya, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang segera untuk melakukan kebaikan. Dengan dasar rasa takut tersebut, dia tergerak untuk terus mencari amalan kebaikan dan bersegera melakukannya. Wa hum laha sabiqun, dan terus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Yang itu harus berada sifat tersebut harus berada dalam hati seorang mukmin. Tujuan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis tentang khauf ini agar menumbuhkan rasa khauf tersebut dari seorang mukmin. Dan ini selaras dengan hadis, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ya, yang sering ana sampaikan itu, daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama. Dengan rasa takutnya itu, dengan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan dia untuk beramal. Dengan rasa takutnya dia itu menggerakkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang wajib. Dengan rasa takut dia itu menggerakkan dirinya untuk melakukan hal-hal sunnah, menggerakkan dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara mungkar, menggerakkan dirinya untuk bersifat wara.
bersikap tawadhu, menjauhi dari segala syubhat. Inilah takut ini yang harus kita tumbuhkan. Rasa takut ini yang perlu kita tumbuhkan. Meskipun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengkelompokkan manusia di dalam kitab Madarijus Salikinnya, bahwasanya manusia itu terkelompok menjadi 3. Pertama, seorang yang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Andaikan saja Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga dan neraka, maka dia terus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah lah zat yang salah satunya zat yang paling pantas dan paling berhak untuk diibadahi olehnya. Meskipun surga dan neraka tidak diciptakan, dia terus mensyukuri penciptaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang di level tertinggi. Ini mana rasa cintanya dia itu lebih unggul daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud cinta dia itu sangat tinggi. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan inilah orang-orang yang sedikit, di kategori sedikit, yaitu hamba-hamba yang bersyukur. Mensyukuri atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri dirinya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah tersebut, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimalnya. Karena dasar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun andaikan jikalau surga dan neraka itu tidak diciptakan, rasa cinta dia yang mendahului dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di level kedua, ada orang-orang yang perlu distimulus. Dan ini umumnya kita kaum muslimin, distimulus dengan adanya neraka dan neraka dan surga, agar dia termotivasi untuk terus beramal. Nah, di sisi inilah al-khauf coba kita akan kaji. Kaji. Kita masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qat." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami, sebuah khutbah yang kami tidak pernah mendengar khutbah semisal seperti ini. Saking dahsyatnya khutbah ini, Rasulullah berkhutbah sesuatu khutbah yang para sahabat tidak pernah mendengar khutbah yang semisal dengannya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Andai saja kalian mengetahui apa yang Rasulullah ketahui. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Sungguh kalian akan lebih sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangis. Faqatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajah-wajah mereka. Walahum khanin. Sebagian riwayat mengatakan walahum hanin. Dan mereka mengeluarkan suara sendu dari dadanya, keluar suara tersedu-sedu, menangis dari dadanya, dan dikatakan suara yang keluar dari hidungnya karena menangis mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat lainnya, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un. Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya suatu kabar. Fa khataba, maka Rasulullah pun bangkit dan berkhutbah. Faqal, uridat alayyal jannatu wan nar. Telah ditampakkan kepadaku neraka dan surga. Falam arakal yawmi fil khairi wasyarr. Maka aku tidak melihat suatu keburukan dan kebaikan semisal seperti hari tersebut. Walau ta'lamuna ma a'lam, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian akan tertawa lebih sedikit dan kalian akan menangis lebih banyak. Fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Tidaklah datang suatu hari yang lebih parah daripada hari itu terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghattu ru'usahum wa lahum khanin. Sehingga mereka menutup wajah-wajah mereka dan mereka menangis tersedu-sedu. Maka inilah salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas para warasatul anbiya, yaitu para ulama. Tujuan Rasulullah diutus adalah basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira
dan memberikan kabar ancaman kepada orang-orang yang mengingkari orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Begitulah para warasatul anbiya. Selain kita mengajak tasji, memberikan motivasi untuk kita terus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, satu sisi kita juga harus memberikan ini, rasa takut di hati-hati kaum muslimin. Karena kita belum tentu kita mendominasi sifat roja. Karena semuanya harus seimbang, khauf dan roja itu harus seimbang. Andaikan kita mendominasi sifat khauf kita, mungkin kita akan tergelincir sebagaimana tergelincirnya kaum Khawarij. Andai kita mendominasi sifat roja kita, mungkin kita tergelincir seperti tergelincirnya orang-orang Murji'ah. Tapi kenyataannya di mana posisi kita? Mana yang mendominasi diri kita? Roja kah, khauf kah? Yang harusnya seorang mukmin ini harus memiliki sifat yang seimbang, al-khauf war roja. Yang jarang sekali kita mendengar ayat-ayat azab, dan jarang sekali kita mendengar ayat-ayat tentang ahlul kubur. Yang ini dikategorikan raqaiqul qulub, yang membuat hati-hati menjadi lebih lembut. Harusnya ayat-ayat ini yang perlu kita dengarkan. Ayat-ayat tentang bagaimana sisa kubur, ayat-ayat tentang bagaimana azab neraka, agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ditampakkan di depannya tentang surga dan neraka. Dan andai saja hal itu dinampakkan kepada kita, maka kita akan lebih banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang tertawa. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasannya hati itu mudah berbolak-balik. Bahwasanya hati itu mudah berbolak-balik. Dan disitulah letaknya iman. Disitulah letaknya keimanan di dalam hati. Yang mana iman itu bisa naik, bisa turun seiring dengan baik atau buruknya hati kita. Al-iman yazid wa yankus. Yazid bi taatillah wa yankus bi maksiatillah. Dia akan bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menurun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati dengan mempelajari kutub-kutub yang mengenal diri kita jauh lebih dalam, tentang buku-buku tazkiyatun nufus, mengkaji kitab-kitab agar kita mengerti diri kita itu, kebutuhan diri kita itu, kebutuhan ruh kita itu seperti apa. Kebutuhan ruh kita seperti apa. Ini yang perlu kita kaji. Dan al-khauf, faedah yang kedua, al-khauf, puncak rasa takut seseorang itu adalah dia tidak berlari dari yang dia takuti, melainkan dia kembali dan mendekat lebih kepada sesuatu yang ditakuti. Ana ulang lagi. Puncak atau tingkat tertingginya rasa takut seseorang, dia tidak berlari menjauhi suatu objek yang ditakuti, melainkan justru dia berbalik arah mendekatkannya. Dan ini menunjukkan atas keagungan sesuatu yang ditakutinya. Dan ini menunjukkan atas keagungan sesuatu yang ditakutinya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk kita takuti. Tapi di satu sisi, karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu kepada siapa kita harus bersandar, dan hanya Allah lah yang paling pantas untuk kita sandari, rasa takut kita justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti atas keagungan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, seseorang bawahan, dia takut akan keburukannya diketahui oleh atasannya. Karena kedudukan atasannya itu jauh lebih agung daripada bawahannya, dia mencoba untuk mendekati atasannya agar nanti kalau kesalahan dia itu ketahuan, dia diampuni. Di level itulah rasa takut tertingginya seseorang, yang dia tidak punya tempat kembali kecuali hanya kepada dia yang ditakuti itu dia kembali. Nah, Allah yang paling pantas untuk kita lakukan seperti itu. Al-khauf. Rasa takut kita, puncak rasa takut kita adalah di saat kita takut kepada Allah, justru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Apa maksudnya? Aku berlindung kepadamu darimu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ancamanmu, dari makarmu, dari azabmu. Dan aku berlindung kepadamu. Itulah level khauf tertinggi seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Anehnya, pada praktik dunia seseorang bisa melakukannya seperti itu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan masih melakukan kemaksiatan. Waliyadu billah. Aina muraqabatillah? Mana rasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini khauf muncul itu karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tajam daripada makhluknya. Masihkah kita merasa aman dari kamar-kamar kita, dari jendela-jendela atau dari tembok-tembok kamar-kamar kita? Masihkah kita merasa aman dari isi hati kita? Allah yang mengetahui isi hati kita. Allah yang mengetahui diri kita walaupun kita tutup pintu-pintu kita. Allah masih melihat itu semua. Harusnya kita takut pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Nah, inilah yang membuat kita semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya bahwasannya kita dapati para sahabat, mereka adalah orang yang paling pertama kali. Para sahabat kita lihat, mereka adalah orang yang paling pertama kali menerima sebuah ayat seperti ini. Jikalau ayat itu kharru sujjada, membuat mereka itu terpungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang hatinya paling dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di level inilah alasan kenapa mereka termasuk menjadi umat lebih baik daripada kita. Karena mereka mendapatkan hati yang paling bersih daripada kita. Harusnya kita meniti jalan-jalan mereka. Harusnya kita meniti jalan-jalan mereka para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dalam mempraktekkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan hadis seperti ini saja, mereka menutupi wajah-wajah mereka dan menangis terseduh-seduh. Karena mereka memahami apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka dan surga yang ditampakkan di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kenikmatan iman. Seperti itulah iman. Semakin yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul namanya cita rasa di dalam hati dia. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah terus senantiasa menambahkan iman kepada kita. Teruslah kita meminta keimanan, terus bertambah, minta tambahkan iman. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.